Pemirsa, kemajuan desa saat ini bukan hanya dilihat dari infrastruktur jalan dan irigasi saja, tapi juga bagaimana akses layanan yang semakin dekat dan mudah. Hari ini pemirsa, kita akan melihat program Immigration Hub 2026 yang semakin dekat masyarakat, terutama yang ada di pelosok-pelosok desa di Provinsi Gorontalo. Di setiap sudut negeri, di desa-desa yang jauh dari pusat kota, masyarakat terus bergerak, bekerja, dan berharap akan kehidupan yang lebih baik. Namun di balik itu, akses terhadap layanan publik belum selalu merata. Disinilah, negara dituntut untuk hadir, bukan hanya sebagai simbol, namun sebagai solusi. Melalui semangat transformasi, Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan sebuah pendekatan baru. Sebuah langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Immigration Hub, sebuah konsep yang lahir dari arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsa Marantoko, bahwa imigrasi tidak cukup hanya melayani, tetapi juga harus melibatkan. Immigration Hub menjadi wujud kehadiran negara di tengah masyarakat, membawa layanan langsung ke tempat di mana masyarakat hidup dan beraktivitas. Lebih dari sekadar kegiatan, ini adalah awal dari perubahan cara negara melayani rakyatnya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Tasik dan kita akan berbicara tentang apa sebenarnya Immigration Hub itu. Saat ini kita tahu bahwa banyak orang yang datang ke sini, kita sedang menjalankan apa yang dinamakan Immigration Hub, tapi pasti banyak masyarakat di luar sana yang sedang menonton. Kita ingin tahu apa itu Immigration Hub, Pak Tasik? Ya, Immigration Hub sendiri ini adalah kegiatan tahunan yang sudah kedua kalinya kita laksanakan. Kemarin tahun 2025 dengan tema yang berbeda namun konsepnya yang sama. Kalau tahun kemarin kita beri nama Humas Connect, Immigration Humas Connect. Kemudian di tahun ini kita ganti nama dengan Immigration Hub. Konsepnya adalah kita ingin mengundang seluruh masyarakat pengguna jasa keimigrasian pada khususnya dan masyarakat Gorontalo pada umumnya untuk bersama-sama hadir beramai-ramai dengan kita di sini. Kita sengaja menghadirkan banyak pihak-pihak yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti ada pelayanan kesehatan gratis, kemudian ada layanan informasi dari beberapa stakeholder seperti Kampus Iksan Gorontalo, kemudian ada juga dari UMKM, kemudian ada dari teman-teman dari Dijen Kanwil Dijen Pemasyarakatan Gorontalo. Ini semua tujuannya adalah untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, karena saat ini kita dituntut untuk lebih peka, kita dituntut untuk lebih simpatik dengan masyarakat. Maka pelayanan keimigrasian yang sekarang juga sedang berlangsung ada pelayanan paspor, kemudian ada pelayanan pemberian izin tinggal bagi warga negara asing. Itu tidak hanya berfokus di kantor saja, tapi kita berinisiatif untuk datang lebih dekat dengan masyarakat, terutama di Gorontalo. Nah, kegiatan ini juga dikaitkan atau dirangkaikan dengan satu event besar, yaitu pembentukan Desa Pesisir Binaan Imigrasi yang saat ini sedang berlangsung di gedung sebelah. Sebelum kita masuk dan bahas tentang Desa Pesisir Imigrasi itu, Pak, kita tahu bahwa selama ini untuk keimigrasian, untuk mengurus paspor dan izin tinggal seperti itu, banyak orang yang sudah tahu itu. Tapi saat melakukan Immigration Hub, datang langsung ke desa-desa, datang ke masyarakat, ini hal yang baru tentu yang diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya apa manfaatnya yang dilakukan ini? Apa sebenarnya tujuan dari imigrasi melakukan itu, Pak Atasi? Terima kasih. Jadi memang tadi rencana besarnya adalah lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, karena sekarang kita harus lebih simpatik dengan masyarakat. Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini bukan hal yang baru bagi kami, karena kami juga punya program yang namanya Paspor Simpatik
batik, kemudian easy paspor, semua itu adalah pelayanan on the spot. Jadi pelayanan paspor on the spot, langsung di pemukiman warga, langsung di pusat keramaian, bahkan kami menjangkau sampai di Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato serta Gorontalo Utara. Namun itu semua masih kegiatan yang sifatnya parsial, masih terpisah-pisah. Nah, kami coba menggabungkan semua itu dalam satu event yang menarik, sehingga harapannya bisa menarik atraksi masyarakat untuk lebih meramaikan datang lagi. Bapak tadi ini juga sempat mengetahui bahwa ternyata ada satu tema khusus yang diangkat untuk acara kali ini adalah tentang desa pesisir yang binaan dari imigrasi. Apa sebenarnya itu? Baik, berangkat dari program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, bahwasanya kami didorong untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, terutama yang berada di pedesaan, untuk bersama-sama mewaspadai ada satu tindak pidana yang disebut dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, atau juga disebut dengan TPPM, tindak pidana perdagangan manusia. Sebagaimana yang kita sudah lihat juga di beberapa berita belakangan ini, bahwasanya banyak warga Gorontalo yang kerja di luar negeri, yang awalnya bekerja namun ternyata di sana tertipu, sehingga di sana bukannya kerja tapi malah mendapatkan intimidasi yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Nah, hal yang seperti ini tentunya tidak hanya dibebankan kepada penegak hukum saja, namun kami imigrasi mengambil langkah-langkah preventif, mengedukasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana TPPO, sehingga mereka kalau ingin bekerja di luar negeri, mereka lebih sadar dan lebih teredukasi, bisa milah-milih apa saja atau siapa saja yang bisa dipercaya dan siapa saja yang tidak. Nah, kebetulan kami di wilayah pesisir, maka kami menggandeng aparat hukum terkait seperti dari Angkatan Laut Gorontalo. Jadi mereka juga kami undang untuk ikut bersama-sama berpartisipasi di dalam pembinaan desa ini, sehingga kami beri nama Desa Pesisir Binaan Imigrasi, seperti itu. Pak Tasik, ada hal yang menarik ini karena belakangan imigrasi sendiri sudah marak-maraknya mengeluarkan konten-konten bagaimana imigrasi bekerja selama ini, apalagi yang dikatakan oleh Pak Tasik tadi, seperti melindungi masyarakat yang ada di Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Yang paling menarik, ada konten yang pernah dikeluarkan oleh imigrasi, bagaimana imigrasi itu menjadi pagar, menjadi gap agar orang-orang itu tidak sembarang keluar negeri, jadi mereka diperketat untuk keluarnya. Bagaimana itu? Tolong dijelaskan ceritanya, bagaimana susah apa orang-orang untuk bisa keluar negeri supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti dikatakan oleh Pak Tasik tadi yang pernah dialami oleh salah satu masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi benar, saat itu memang ada pemohon yang datang ke kantor dan itu kontennya real. Si petugas sedang mewawancarai pemohon yang pertanyaannya atau jawabannya berbelit-belit terlebih dahulu, muter-muter tidak jelas. Setelah ditanya lagi, akhirnya mengaku bahwasanya dia akan bekerja, namun terindikasi dia akan bekerja secara tidak prosedur, sehingga yang seperti ini adalah bibit-bibit masalah nantinya ke depannya. Nah, secara garis besar memang imigrasi memiliki kewajiban untuk mencegah tindak pidana seperti ini. Selain pencegahan yang dimulai dari proses pembuatan paspor, itu nanti ada pintu kedua nanti ketika mereka akan keluar melalui bandara internasional baik di Soekarno-Hatta maupun di bandara-bandara internasional yang lain, mereka juga akan diwawancara secara singkat. Nah, diharapkan dari tindakan preventif seperti ini itu dapat mencegah atau dapat menekan maraknya tindak pidana yang seperti itu terjadi di luar negeri sehingga mengorbankan masyarakat kita. Jadi di kantor imigrasi Gorontalo kami membuka pelayanan paspor, siapapun berhak dapat paspor namun dengan prosedur yang benar, sehingga dalam proses pembuatan paspor ada yang namanya wawancara. Wawancara itu menanyakan secara singkat apa tujuannya, kemudian juga mungkin petugas akan menanyakan terkait kesanggupannya untuk berada di luar negeri. Wah, sampai segitunya ya, sampai Pak? Segitunya. Mungkin bagi sebagian orang ini terlalu strict, terlalu kaku, bahkan mungkin terlalu bagi sebagian orang merasa tidak nyaman karena ditanya-tanya tentang kehidupannya, padahal tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk mengamankan dia, kemudian untuk mengamankan kami petugas juga, karena banyak yang kami temukan di lapangan, banyak orang-orang yang tidak sadar sedang tertipu dan dia diarahkan oleh seseorang untuk ke kantor imigrasi, nanti kamu jawab begini ya. Nah, sehingga jawaban-jawaban itulah yang akhirnya membuat dia menyesal ketika sudah kejadian di luar negeri baru menyesal. Kami petugas imigrasi sudah biasa diomel-omelin sama pemohon. Ada kalimat-kalimat yang cukup tidak menyenangkan juga terkait pertanyaan. Namun itu sudah menjadi tugas kami
sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kami. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Seperti itu. Dan lagi-lagi itu semua dilakukan untuk bisa melindungi masyarakat ke depannya ya Pak Tasik ya. Sekali terima kasih untuk waktunya Pak Tasik. Terima kasih. Dokter, MAH itu apa sih dokter, penyakit MAH ini? MAH ini adalah suatu penyakit yang manifestasi klinisnya itu banyak sekali ya. Jadi tidak satu gejalanya. Jadi setiap orang bisa saja berbeda gejalanya, tapi itu semuanya adalah penyakit MAH. Jarak aman setelah makan Minimal 1 jam, kalau Minimal. boleh 2 jam. Oh, oke. Kalau boleh, kalau untuk orang-orang sudah MAH ya, Iya. kalau ini 2 jam setelah makan baru bisa baring. Jangan pakai obat-obat anti nyeri lagi, misalnya asam mefenamat, natrium diklofenak, Iya. atau piroxicam. Itu lebih parah lagi nanti MAH-nya. Oke. Niatnya bagus ya, untuk menghilangkan nyerinya, iya. tapi obatnya yang justru kontraindikasi dengan MAH, sehingga menyebabkan MAH-nya lebih parah. The prevalence of stunting in Gorontalo. Technology, global developments, and various other information are reported by us exclusively for you. The Chief of Gorontalo City Police, Ade Permana, said the number of flight tour with disabilities in Gorontalo welcome the regional regulation. agency of Gorontalo province has informed the prevalence of stunting. Di dalam Immigration Hub, berbagai layanan hadir dalam satu ruang yang terintegrasi. Masyarakat dapat mengurus paspor, mengakses layanan izin tinggal, hingga berkonsultasi langsung mengenai permasalahan keimigrasian. Proses yang sebelumnya terasa jauh, kini menjadi dekat. Yang sebelumnya rumit, kini menjadi sederhana. Tidak hanya itu, layanan kesehatan gratis turut dihadirkan sebagai bentuk kepedulian menyeluruh. Immigration Hub juga membuka ruang kolaborasi. Pelaku UMKM diberi panggung untuk berkembang. Karya warga binaan ditampilkan sebagai simbol harapan dan generasi muda mendapatkan akses informasi pendidikan. Di acara yang nanti tunggu diskusi terkait desa binaan. Namun sebelumnya saya ingin berterima kasih. Disinilah berbagai elemen bertemu, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Satu hub dengan banyak solusi. Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dipilih sebagai lokasi pelaksanaan perdana. Bukan tanpa alasan, wilayah ini merepresentasikan kekuatan desa pesisir, yang menjadi bagian dari konsep desa tematik binaan imigrasi. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Gorontalo, ada Bapak Joshua di sini. Selamat siang, Bapak Joshua. Siang. Pak Joshua, saat kita membahas tentang Immigration Hub ini sangat luar biasa karena kita lihat antusias masyarakat yang mengelilingi tempat ini, banyak sekali yang datang beramai-ramai ke sini. Namun sebelum lebih jauh kita membahas tentang itu, pasti pemirsa di luar sana ingin tahu apa sebenarnya Immigration Hub itu, apa latar belakangnya Pak Joshua? Terima kasih banyak Mbak. Jadi memang Immigration Hub ini sendiri adalah
tindak lanjut dari arahan dari Pak Dirjen Imigrasi yang baru, Bapak Endar Samarantoko, di mana memang beliau sampaikan di arahannya kemarin adalah imigrasi harus bisa hadir di masyarakat, imigrasi untuk rakyat. Jadi memang di acara ini, di kegiatan ini mungkin tadi kita bisa lihat bahwa ada beberapa pelayanan juga yang kita hadirkan. Yang pertama pelayanan paspor, pelayanan izin tinggal, ada juga di situ pemeriksaan kesehatan gratis, ada juga tadi di sana hasil karya warga binaan. Tidak lupa kami juga mengundang pihak universitas karena memang merupakan bagian dari kami juga, karena kami juga sudah melakukan MOU terkait peningkatan SDM di sana. Jadi kita gandeng juga Universitas Ihsan Gorontalo, di mana kegiatan ini merupakan juga 15 program aksi dari Bapak Kemenipas, Bapak Agus Indrayanto, menyatakan bahwa yang pertama optimalisasi Pimpasa. Jadi tadi juga sudah kita lihat adanya penentuan Pimpasa itu Bapak Vanli. Yang pertama itu, yang kedua pameran hasil karya warga binaan. Nah, jadi memang tadi bisa disaksikan juga. Tidak lupa ada pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itu juga sudah ada. Kita gandeng Puskesmas Kabilabone. Dan juga tadi bisa dilihat dari Universitas Ihsan Gorontalo. Universitas Ihsan Gorontalo ini pun bukan hanya terkait di pegawai kami, tetapi untuk masyarakat yang hadir bisa mengetahui tentang Universitas Ihsan Gorontalo itu. Seperti itu. Jadi memang semua sudah bekerja sama dengan para stakeholder dikumpulkan dalam Immigration Hub ini. Dampak sebenarnya yang diharapkan untuk dalam Immigration Hub ini apa sebenarnya Pak Joshua? Oke, dampak yang tujuan utamanya adalah kita membentuk ekosistem solutif, di mana ekosistem itu tidak hanya terkait penegakan hukum atau pengawasan, tetapi juga ada unsur pelayanan di sana. Jadi dalam wilayah kecamatan ini ada beberapa kegiatan terkait pengawasan ada, terkait pelayanan ada, ya kan, terkait informatif ataupun penyuluhan juga ada. Di samping itu juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Itulah tujuannya seperti itu. Dan lagi-lagi tujuan itu adalah untuk masyarakat itu sendiri, kembali ke masyarakat. Tentu hal ini adalah yang diharapkan oleh semua masyarakat, semua desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Tapi untuk kali ini yang dipilihnya adalah Kecamatan Kabilabone. Indikatornya apa Pak Joshua? Kenapa harus Kabilabone ini? Oke, indikatornya ya. Jadi untuk mengadakan kenapa Kabilabone yang kita pilih, yang pertama adalah kita mendapatkan arahan dan petunjuk juga inisiatif dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo, Bapak Agung Sampurno. Jadi Pak Kakanwil di samping sebelumnya sudah ada desa binaan, tetapi kita khususkan lagi terkait karakteristik wilayah. Jadi di Gorontalo ini ada 3 yang akan rencananya kita buat. Pertama, desa pesisir. Yang kedua, desa pegunungan. Nah, yang ketiga ada desa pertambangan. Kenapa desa pesisir yang kita buat pertama? Karena memang kita ketahui bersama bahwa Lanal sudah memiliki desa binaan sebelumnya. Nah, itulah yang menjadi dasar kita kenapa kita pilih di kecamatan ini. Kita koordinasikan awal dulu kepada Lanal, karena memang sudah ada desa binaannya juga, kita kolaborasi. Nah, kita kolaborasi. Mungkin dari Lanal ada pengetahuan, dari imigrasi pun sama. Nah, itulah yang menjadi pemikiran kita kenapa desa pesisir dan tepatnya di Kecamatan Kabilabone ini. Seperti itu. Wah, menarik sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk kedepannya akan ada desa-desa lain lagi yang akan dipilih oleh imigrasi ya Bapak ya. Ada yang menarik saat pembukaan Immigration Hub tadi, yaitu pemberian piagam-piagam. Boleh dijelaskan secara detail tidak Bapak bagaimana pemberian piagam untuk siapa dan kenapa? Terlihat sangat antusias masyarakat saat dipanggilkan nama-nama masing-masing tadi Pak Joshua. Jadi untuk tadi kan memang ada seremonial ya, Pak ya. Seremonial terkait pemberian sertifikat dan piagam penghargaan. Intinya bahwa di Kecamatan Kabilabone ini kita menggandeng dan membentuk 9 desa. Nah,
yang tadi kita berikan adalah kepala desanya. Jadi penghargaan ya kan, dan juga pemberian piagam sertifikat terhadap desa-desa yang sudah kita bentuk. Ada 9 dari kepala desa. Seperti itu. Ya mungkin nantinya dengan adanya penghargaan itu, mungkin nanti untuk komunikasi dan juga kerjasama akan lebih cepat. Seperti itu. Dan mereka lebih semangat lagi untuk berkarya ya Pak Joshua ya. Betul pastinya, untuk bangsa dan negara. Benar sekali. Ya. Terakhir nih Pak Joshua, Ya. what next? Oke, next. Tadi saya sampaikan bahwa ada inisiasi dari Pak Kepala Kantor Wilayah. Kita memodifikasi, bukan memodifikasi, jadi lebih mengerucutkan bahwa terkait situasi kondisi di wilayah Gorontalo ini. Next itu adalah desa pesisir sudah, oke. Desa pesisir sudah. Next itu mungkin di tahun ini juga kami akan berupaya untuk menggandeng instansi terkait. Kita gandeng, kita ajak koordinasi dan kerjasama. Kita akan bentuk desa pegunungan dan desa pertambangan di Gorontalo ini. Itu yang saya sampaikan, bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, Mbak. Benar sekali. Itulah kami gandeng instansi-instansi terkait untuk menjaga Gorontalo ini demi bangsa dan negara. Benar. Nextnya mungkin desa pegunungan dan desa pertambangan. Gitu. Desa pegunungan dan desa pertambangan. Dia butuh bantuan dari semua orang, Pasti, terutama itu masyarakat yang ada dalam situ ya Pak pasti, Joshua. pasti. Pak Joshua, terima kasih banyak Siap, untuk sama-sama, waktunya kali ini. sama-sama. Terima Siap, kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Alif, manjot orang PK bermain. Alif, dulu lo. Maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut bermain. Panas sekali siapa dulu? Pemrograman. Masuk. Astaga, anak kasih tinggal rumah dengan kondisi listrik yang begini. Tidak apa. Apa gunanya ada bayar-bayar tiap bulan? Tapi jangan seboros ini juga, Uti. Sudah, sekarang orang kerja tugasnya dulu. Tapi aku mandi dulu ah. Pemirsa, jangan begini di rumah. Kalau misalnya ada korslet listrik, kebakaran, siapa yang rugi? Kita juga kan? Aduh! Hemat listrik tidak susah kan? Immigration Hub membawa pesan bahwa pembangunan nasional dimulai dari desa.
dari masyarakat yang diberdayakan dan dilindungi. Melalui peran petugas imigrasi pembina desa, edukasi hukum diberikan langsung kepada masyarakat tentang risiko perdagangan orang, tentang bahaya penyelundupan manusia, tentang pentingnya perlindungan diri dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh, tetapi tumbuh dari kehidupan sehari-hari. Untuk suksesnya program Immigration Hub, banyak pihak dilibatkan di dalamnya, termasuk pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo. Kepada Bapak-Bapak, tentunya TNI Angkatan Laut dalam hal ini sebagai penjaga keamanan di laut, dengan adanya program Desa Binaan Pesisir Imigrasi ini tentunya sangat membantu kami untuk menjaga keamanan di laut. Memang tugas kami untuk di desa pesisir ini tentunya banyak hal, mulai dari pencegahan untuk penyelundupan narkoba maupun imigran gelap, ataupun pelaksanaan illegal logging, illegal bombing. Nah itu, tapi dalam hal ini dari Dirjen Keimigrasian menggandeng kami untuk ikut bekerja sama dalam Desa Binaan Pesisir ini. Tentunya kami menyambut dan mensupport 100% dengan menggabungkan kegiatan-kegiatan kami dengan kegiatan program imigrasi. Immigration Hub bukanlah akhir dari sebuah program, tetapi menjadi awal dari gerakan yang lebih besar. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, namun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Alhamdulillah, Kecamatan Kabilabone ditetapkan sebagai 9 desa bina imigrasi oleh kantor imigrasi. Ada salah satu personil dari kantor imigrasi yang dikukuhkan tadi sebagai perwakilan koordinasi dari 9 desa terhadap upaya terkait dengan perlindungan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini kami apresiasi, kami sangat merasa terhormat karena Kabilabone ini menjadi lokus dari program 2 loh programnya. Program Bina Bahari oleh Lanal, kemudian program Bina Desa oleh Imigrasi. Dengan berlandaskan inklusivitas, kolaborasi lintas sektor, dan transformasi budaya kerja, Immigration Hub menjadi model baru pelayanan publik Indonesia. Kedepan, program ini akan terus diperluas, menjangkau lebih banyak desa, melibatkan lebih banyak pihak, dan menghadirkan dampak yang lebih luas. Karena pada akhirnya kehadiran negara tidak diukur dari seberapa jauh ia berdiri, tetapi dari seberapa dekat ia dirasakan. Immigration Hub mendekatkan layanan, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia dari desa. Demikianlah program Immigration Hub 2026 yang menjangkau semua masyarakat sampai ke pelosok-pelosok desa di Provinsi Gorontalo. Inovasi ini pemirsa membuktikan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang transparan dan juga berkualitas sampai ke pelosok desa manapun. Dan pemirsa, semoga Immigration Hub 2026 ini bisa menjadi motor pendorong pembangunan Indonesia lewat desa.